Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Rahmandini, NPM 2022-4350-2766. Di sini saya akan menjelaskan tentang database. Database ini digunakan untuk mengelola sistem informasi akademik seperti pengelolaan mahasiswa, dosen, kelas, mata kuliah, jadwal, KRS, nilai semester, dan login user untuk admin, dosen, dan mahasiswa. Yang pertama itu ada tabel mahasiswa. Di sini bisa kita lihat bahwa tabel ini digunakan untuk menyimpan data pribadi mahasiswa. Di dalam tabel ini terdiri dari kolom NPM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, prodi, dan alamat. Tabel mahasiswa ini terhubung dengan tabel KRS.NPM. Dan yang kedua itu ada tabel dosen. Di sini tabelnya itu digunakan untuk menyimpan data dosen pengajar atau dosen pengampu. Di tabel ini terdiri dari NIP dosen, nama, email aktif dosen, nomor handphone dosen, dan bidang keahlian dari dosen tersebut. Tabel dosen ini terhubung dengan kelas titik NIP di mana dosen mengajar di kelas tertentu. Dan yang ketiga itu ada tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah ini digunakan untuk menyimpan informasi mata kuliah. Dan kolom dari tabel mata kuliah ini terdiri dari kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Tabel ini terhubung dengan kelas titik kode mata kuliah. Kelas ini dibentuk berdasarkan mata kuliah tersebut. Dan yang keempat ada tabel kelas. Tabel kelas ini digunakan untuk menyimpan daftar per mata kuliah dan dosen. Tabel ini terdiri dari kolom ID kelas, kode mata kuliah, NIP, dan nama kelas. Kode mata kuliah ini merupakan foreign key ke mata kuliah titik kode MK. Sementara NIP-nya itu merupakan foreign key ke dosen titik NIP. Tabel ini digunakan untuk menghubungkan dosen dengan mata kuliah dan digunakan oleh KRS dan jadwal. Yang kelima itu tabel KRS. Tabel ini digunakan untuk data pengambilan mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa. Isi dari tabel ini ada ID KRS, NPM, ID kelas, ID semester, dan status verifikasi. NPM-nya ini tuh merupakan key ke mahasiswa titik NPM. Kelasnya itu merupakan FK dari kelas titik ID underscore kelas. Semesternya ini merupakan FK dari semester titik ID underscore semester. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agita. Saya Agita Rahma, NPM 2778, akan menjelaskan lanjutan database dari Dini. Di sini yang keenam ada tabel semester. Tabel ini merupakan daftar semester dan tahun ajaran. Isi dari tabel ini ada ID semester, nama semester, dan tahun ajaran. Nah, tabel semester ini terhubung dengan KRS. Selanjutnya ada tabel nilai. Tabel nilai di sini menyimpan nilai akhir mahasiswa berdasarkan KRS. Isi dari tabel nilai sendiri ada ID nilai, ID KRS, nilai angka, dan nilai huruf. Tabel nilai terhubung dengan KRS juga. Selanjutnya ada tabel jadwal. Tabel jadwal merupakan pelaksanaan kelas yang terhubung dengan tabel kelas sendiri. Isi dari tabel jadwal ini ada ID jadwal, ID KRS, hari, jam mulai, dan jam selesai, dan ruangannya. Selanjutnya ada tabel admin. Merupakan tabel data admin sistem yang berisi ID admin, nama, email, dan nomor HP. Selanjutnya yang terakhir ada tabel user. Tabel user di sini untuk semua peran seperti mahasiswa, dosen, dan admin. Isi dari tabel user ada ID user, username, password, role, dan status. Selanjutnya akan menjelaskan tentang script koneksi PHP yang digunakan agar aplikasi webnya bisa terhubung dengan database-nya. Di dalam folder includes ini ada file bernama koneksi PHP dengan isian seperti ini. Yang pertama ada variabel host yang menunjukkan ke alamat server database. Di sini localhost. Terus ada variabel user. Itu untuk username database-nya biasanya root secara default. Kemudian ada $pass, itu password database yang di sini dikosongin aja. Kemudian ada variabel DB, itu untuk nama dari database-nya. Di sini kita pakai akademik. Kemudian fungsi dari MySQL sendiri digunakan untuk membuat koneksi database. Jika koneksinya gagal, maka akan muncul error. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Rangga Kurniasandi dengan NPM 2764. Kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML login. Pertama, saya deklarasikan doc tipe HTML untuk memberitahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML. Selanjutnya ada HTML yang ID, itu menandakan bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Indonesia. Dalam hit saya menggunakan
metatarset untuk mendukung karakter unik dan title untuk memberi judul halaman pada tab browsernya, dan link untuk menghubungkan antara file CSS login yang mengatur tampilan halaman. Selanjutnya ada body, jadi di situ adalah semua isi halaman berada di dalam body. Kemudian saya buat sebuah div dengan kelas container yang bertugas membungkus dua bagian utama, yaitu panel kiri dan panel kanan. Pada panel kiri diberi kelas left panel dan seluruh isi login dibungkus dalam login wrapper untuk mengatur lebar dan paddingnya. Selanjutnya di bagian atas terdapat logo kampus dan teks nama sistem. Logo menggunakan tag image, sedangkan teks dibungkus dalam header teks dan diberi heading H1 serta deskripsi dengan P. Dan selanjutnya pada div class FromBox, bagian ini adalah from login yang diberi judul portal login. Desain kotaknya dibungkus oleh class FromBox agar tampak seperti kartu dengan background dan border radius. Selanjutnya pada from method, di dalam form field ada username dan password, itu diatur menggunakan label dan input tipe password untuk menyembunyikan teks saat mengetik password. Ada recruitment, artinya wajib diisi sebelum dikirim. Ada input tipe submit sebagai tombol login. Terakhir ada baris PHP yang akan menampilkan pesan kesalahan jika loginnya gagal. Lalu ada div class rect panel, di sisi kanan halaman terdapat gambar ilustrasi mahasiswa yang melompat untuk memberi kesan semangat, dan kelas rect panel digunakan untuk styling gambar agar responsif dan proporsional. Dan terakhir adalah penutup HTML. Terakhir saya menutup semua elemen yang telah dibuka sebelumnya. Struktur ini cukup fleksibel dan bisa digabungkan menjadi halaman login yang dinamis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain tampilan dari halaman login. Yang pertama, terdapat reset dan dasar tampilan. Pertama, saya reset seluruh elemen dengan mengatur margin dan paddingnya menjadi 0, serta menetapkan border box-nya. Ini penting agar ukuran elemen lebih terkontrol. Kemudian saya gunakan fontnya itu Arial dan tinggi bodinya diatur 100% agar layout bisa memenuhi layar. Yang kedua itu ada kontainer. Kontainer utamanya menggunakan flashbox agar bisa membagi halaman secara horizontal menjadi dua bagian, yaitu panel kiri dan panel kanan. Dengan tinggi penuh layar itu 100 VH. Kemudian pada left panelnya digunakan untuk form login mengambil 55% dari lebar layar. Saya posisikan form login ke tengah secara vertikal dan horizontal menggunakan justify content dan alike item. Kemudian ada login wrapper-nya. Pada bagian ini berisi logo kampus dan teks sistem informasi akademik. Saya atur dengan flex agar logo dan teks sejajar dengan jarak antar elemen. Judul menggunakan warna biru tua dan teks kecil berwarna abu-abu. Selanjutnya pada from box dan from box H2, pada bagian ini from login saya bungkus dalam from box dengan latar abu terang dan paddingnya 30 px dan sudut melengkung. Saya juga beri bayangan ringan agar terlihat mengambang. Dengan judul portal login diposisikan di tengah dan diberi warna biru. Selanjutnya pada label dan input, label untuk username dan password ditampilkan di atas input. Input diberi padding border abu-abu dan sudut melengkung agar rapi dan mudah digunakan. Dan pada input, tombol login diberi warna biru dan teks putih. Saat diarahkan kursor, warnanya menjadi lebih gelap untuk memberikan efek interaktif. Dan pada error, itu adalah jika ada kesalahan login, maka pesan kesalahan ditampilkan di tengah dengan berwarna merah. Dan pada right panelnya, itu berfungsi panel kanan digunakan untuk menampilkan gambar ilustrasi mahasiswa. Gambar dibuat fleksibel dengan objek fit, contain tidak akan terpotong dan tetap proporsional. Sudut gambar juga dilengkungkan agar lebih estetis. Dan demikian penjelasan halaman login. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HTML pada dashboard. Struktur awal dokumen ini diawali dengan deklarasi HTML, dan bagian head memuat ada metadata karakter, judul halaman, yaitu sistem akademik, dan link ke file dashboard CSS untuk mengatur template visual dashboard. Lalu pada bagian header, bagian ini adalah header tetap. Di bagian atas halaman menampilkan judul besar dashboard administrator, link logout di sebelah kanan yang akan mengarahkan user untuk keluar dari sistem. Dan di div class-nya ada seluruh konten utama dashboard dibungkus oleh main wrap. Di dalamnya terdapat dua bagian, yaitu sidebar di sebelah kiri dan konten utamanya itu ada di sebelah kanan. Dan sidebar menu navigasi ditempatkan dalam tag ICE dengan kelas sticky sidebar. Artinya sidebar ini akan tetap di tempat saat user menggulir konten.
Di dalamnya ada struktur UL sebagai menu navigasi utama. Selanjutnya, pada menu dropdown, setiap menu utama menggunakan kelas dropdown dan fungsi toggle dropdown akan membuka atau menutup submenu. Submenu berisi link ke berbagai halaman seperti ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, manajemen akademik, laporan, dan pengaturan sistem. Selanjutnya ada konten utama dashboard, yaitu di bagian kanan halaman terdapat main konten yang menampilkan judul statis akademik sebagai ringkasan jumlah entitas di sistem. Lalu pada div class card, setiap elemen statistik ditampilkan dalam bentuk card dengan gambar ikon, judul entitas, dan jumlahnya. Data seperti jumlah underscore MHS diambil secara dinamis dari PHP sehingga menampilkan jumlah mahasiswa, ada jumlah dosen, jumlah kelas, dan jumlah mata kuliah. Dan selanjutnya ada script dropdown menu. Bagian ini adalah JavaScript sederhana yang memungkinkan submenu terbuka dan tertutup saat diklik. Panah juga berubah arah. Ketika tertutup arahnya ke samping dan ketika membuka arahnya itu akan ke bawah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan CSS tampilan dashboard. Pada root, saya menggunakan CSS variabel dengan rootnya untuk mengatur skema warna seperti biru utamanya, latar sidebar, warna teks, dan lain-lainnya. Ini membuat pengelolaan warna lebih mudah dan konsisten di seluruh halaman. Dan selanjutnya pada body, untuk seluruh halaman saya menggunakan font Sugi UI agar tampilan modern dan profesional, serta memberi warna latar biru untuk nuansa lembut. Dan pada header, dibuat sticky sehingga tetap terlihat sangat saat pengguna scroll ke bawah. Warna latar biru utama dan teks putih memberikan kontras yang jelas serta tinggi 50 pixel agar tidak terlalu besar. Dan selanjutnya pada main wrapper, seluruh halaman dibagi menjadi 2 kolom dengan flexbox, yaitu sidebar di kiri dan konten utamanya itu di sebelah kanan. Selanjutnya pada sidebar, mengambil lebar 210 pixel dengan latar biru muda dan garis pemisah di sebelah kanan agar terpisah dari konten utama. Dan pada sidebar menu dan menu item hover, itu setiap item menu dibuat terlihat seperti tombol. Efek hover akan mengubah warna latar dan teks agar pengguna tahu elemen yang aktif. Dan selanjutnya pada submenu, muncul dengan animasi fade in saat menu diklik, itu membuat efek ini membuat tampilan lebih dinamis dan tidak membosankan. Dan pada sticky sidebar juga dibuat sticky mengikuti header, tingginya menyesuaikan agar tidak display jika konten terlalu panjang. Dan selanjutnya pada konten utama diletakkan di samping sidebar dengan padding dan latar putih agar informasi seperti statistik bisa terlihat. Dan selanjutnya pada konten H2, setiap judul seperti statistik akademik diberi garis biru di bawahnya sebagai pemisah visual. Hal ini untuk membuat struktur halaman mudah dipahami. Dan pada statis dan card, ini adalah statis seperti jumlah mahasiswa dan mata kuliah ditampilkan dalam kartu atau card. Setiap kartu memiliki warna putih bayangan dan border kiri biru untuk penekanan visual. Selanjutnya pada card hover, itu adalah berfungsi untuk saat kursor diarahkan ke kartu, efek hover akan membuat naik sedikit dan bayangannya membesar. Ini adalah untuk memberi kesan interaktif. Dan selanjutnya pada card icon, di setiap kartu terdapat ikon ilustratif untuk memperkuat identitas informasi seperti ikon mahasiswa dan mata kuliah. Dan selanjutnya pada fade in, ini adalah animasi fade in digunakan saat submenu muncul. Ini membuat transisi terasa halus dan menarik secara visual. Dengan CSS yang terstruktur, rapi, dan penggunaan variabel warna, halaman dashboard ini menjadi nyaman digunakan, responsif, dan informatif. Sekian penjelasan untuk CSS dashboard. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan HTML dari mahasiswa. Langsung di bagian awal ada judul halaman, yaitu data mahasiswa, dan ada 2 file, dashboard CSS untuk layout umum seperti sidebar dan header, dan mahasiswa CSS untuk tampilan form dari tabel mahasiswa. Lanjut, ada header. Bagian ini adalah header tetap yang tampil di atas setiap halaman, menampilkan judul halaman, tombol logout yang mengarah ke proses logout. Selanjutnya ada wrapper utama. Seluruh isi halaman dibungkus dalam main wrapper. Bagian kiri adalah sidebar dengan navigasi menu ke berbagai fitur seperti dashboard, data master, ada manajemen akademik, statis laporan, dan pengaturan sistem. Selanjutnya pada main class, di bagian konten utama dimulai dengan main class konten. Di dalamnya terdapat isi form untuk data mahasiswa yaitu MPM,
nama, prodi, alamat, tanggal lahir. Dan selanjutnya pada tabel menampilkan data mahasiswa. Setelah form terdapat tabel dinamis yang merupakan seluruh data mahasiswa dari database. Fungsi PHP MySQL Query mengambil semua data mahasiswa dan menampilkan satu persatu setiap baris berisi tombol. Ada tombol edit untuk mengedit data dan hapus juga untuk menghapus data. Dan untuk JavaScript-nya sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian CSS dari halaman data mahasiswa. Pada kontainer, bagian pertama adalah kontainer. Elemen ini membungkus seluruh konten halaman agar tampil lebih rapi. Saya mengatur lebar maksimal 1000 px, diberi margin auto agar berada di tengah layar. Latar belakang putih dengan paddingnya 25 px dan border radius supaya sudutnya melengkung. Selain itu, saya tambahkan efek bayangan agar tampilan terlihat modern. Dan pada kontainer H2, judul halaman data mahasiswa diberi warna biru gelap, ditempatkan di tengah halaman dan diberi jarak bawah agar tidak menempel pada form. Selanjutnya, pada sidebar menu, menu yang sedang aktif pada sidebar akan diberi warna latar biru muda. Teksnya itu biru tua dan tampil tebal agar pengguna tahu posisi halaman yang sedang dibuka. Dan selanjutnya pada formulir diberi jarak bawah itu 30 pixel untuk memisahkan dengan tabel data. Dan selanjutnya form label pada ikutan dibuat tampil di atas dengan warna abu tua dan teksnya tebal. Dan pada form input teks dan tanggal dibuat penuh lebar, ada padding 10 pixel, sudut melengkung dan jarak antar elemen. Ini penting untuk kenyamanan pengguna saat mengetik data. Dan pada tabel diatur selebar halaman dan tanpa jarak antar border cell, diberi margin atas agar tidak menempel ke form. Dan pada bagian header tabel diberi warna biru dengan teks putih agar mudah dibedakan dari isi tabel. Dan pada TH dan TD-nya, kolom-kolom tabel diberi padding agar isi tidak menempel dan bordernya itu abu-abu dan teksnya itu rata kiri. Dan pada T-body-nya, setiap baris genap pada tabel diberi warna abu muda untuk memudahkan membaca data. Dan pada T-body untuk TR-nya, dan saat kursor diarahkan ke baris tabel, warna berubah menjadi biru muda sebagai efek. Pada tombol aksi ada edit dan delete. Tombol edit dan delete dibuat dengan gaya seragam dengan teks putih, ukuran kecil dan sedikit melengkung. Dan juga tombol edit berwarna oranye dan berubah ke warna lebih gelap saat hover. Sedangkan untuk tombol hapus berwarna merah juga berubah lebih gelap saat diarahkan kursor. Demikian penjelasan data mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini dengan saya Muhammad Rafi Al-Sakif, NPM 2781. Saya akan menjelaskan HTML dari verifikasi KRS. Link ID ini buat ngasih tahu bahwa ini dokumen HTML dan menggunakan bahasa Indonesia. Head ini bagian yang mengatur informasi halaman. Ada title buat judul di tab browser. 2 file CSS biar tampilannya rapi dan enak dilihat. Header halaman di bagian atas halaman header ada judul besar dan tombol logout. Layout utama, ini tempat semua isi halaman ditampung, sidebar dan konten utama. Menu di samping. Menu di samping ini isinya menu-menu navigasi seperti dashboard, data master, mahasiswa, dosen, dan lain-lain, verifikasi KRS, jadwal kuliah, statistik, dan pengaturan. Kalau menu diklik, submenunya bisa terbuka atau tertutup pakai toggle drop down. Dan konten utamanya, di situ terdapat judul halaman. Ini judul halaman besar yang ngasih tahu kita lagi di halaman untuk memverifikasi KRS. Formulir pencariannya, form digunakan buat cari mahasiswa berdasarkan nama, input diisi kata kunci, misal nama mahasiswa, tombol cari, kirim form ke URL yang sama pakai metode get, artinya data dikirim lewat URL. Link reset buat balikin tampilan ke awal, hapus hasil pencarian. Tabel verifikasi KRS ini menampilkan daftar mahasiswa yang KRS-nya harus dicek. Isi kolomnya terdapat NPM, nama, semester, SKS, dan aksi ini ada tombol terima atau setujui dan tolak. Tombol terima akan mengarah ke file proses_krs.php untuk menyetujui, dan tombol tolak ini juga diproses ke proses_krs.php tapi untuk menolak, dan akan muncul konfirmasi dulu sebelum lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan CSS. Di sini saya akan menjelaskan tampilan verifikasi KRS dan saya akan menjelaskan CSS.
bagian awal atau reset umum. Di bagian ini halaman dikosongin dulu, marginnya biar aneh di antara browser. Terus hurufnya pakai Sigio UI biar kelihatan modern. Latar belakangnya dikasih supaya nggak terlalu terang. Judul H2 dibikin biru tua dan lebih gede biar kelihatan jelas dan tegas. Layout kata letak. Menu wrapper dipakai untuk bungkus konten utama. Dipakai display flag supaya isinya bisa ditata sejajar. Kayak sidebar sama isi konten. Tingginya diatur biar minimal sama kayak tinggi layar. Isi konten. Konten ini bagian utama tempat isi halaman. Dikasih padding jarak ke dalam supaya isinya nggak nempel. Warnanya juga abu-abu terang biar beda dari from pencarian dan filter. From ini buat cari data atau filter data di table. Input dan dropdownnya dibuat nyaman dipakai. Ada padding dan bentuknya agak bulat. Tombol cari warnanya biru tua dengan tulisan putih. Ada link reset di ujung kanan buat balikin from ke awal. Selanjutnya tabel verifikasi. Tabel dibuat supaya lebar penuh. Sudutnya dibulatin dikit dan ada bayangan tipis biar kelihatan lebih menarik. Bagian atas tabel, judul kolom warna biru tua dan tulisannya putih, posisinya di tengah. Isi tabel dikasih padding dan latar abu-abu supaya lebih rapi dan enak dilihat. Tombol aksi. Semua tombol mempunyai tampilan yang seragam, sedikit bulat, bold, dan ukurannya pas. Button approve itu tombol hijau, biasanya buat setuju atau oke. Button reject itu tombol merah, biasanya buat tolak atau hapus. Yang terakhir, tampilan di HP atau responsif. Kalau dibuka di HP atau layar, tata letaknya berubah ke bawah. From-nya jadi ditumpuk, ukuran font di table jadi lebih kecil biar buat semuanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, saya Dwiki Guritno, NPM 2022-4350-2748. Sini saya akan melanjutkan bagian HTML. Ini pertama ada header, class stick header. Header ini menampilkan judul halaman dan tombol logout. CSS sticky header kemungkinan membuat header tetap di atas saat scroll. Yang kedua, di sini ada sidebar, navigasi. Sidebar ini digunakan untuk navigasi ke berbagai fitur sistem. Di sini ada dashboard, data master, seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain-lain. Kemudian ada manajemen akademik, yaitu terdapat KRS, jadwal, dan user. Selanjutnya ada laporan dan statistik, seperti jumlah mahasiswa dan SKS. Pengaturan sistem, seperti tahun ajaran, reset paspor, dan setiap kategori punya submenu drop-down yang bisa dibuka atau tutup dengan klik JS. Kemudian selanjutnya konten utama. Di sini ada tabel jumlah mahasiswa, main class, div class, dan sebagainya. Yaitu untuk menampilkan tabel dengan kolom seperti nomor urut, program studi, nama prodi, jumlah mahasiswa, serta jumlah yang terdaftar. Data yang ditampilkan di PHP hasil dari query database. Kemudian yang keempat, ada PHP, yaitu untuk menampilkan data. Di sini ada well, no, yaitu untuk melakukan looping hasil query MySQL. Variabel no, body, dan row jumlah adalah isi data dari kolom tabel database. No ini digunakan untuk nomor urut baris. Sort MySQL. Kemudian JavaScript dropdown setbar. Function toggle dropdown. Ini adalah digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan submenu saat diklik. Baik, di sini ada body font family Arial, yaitu untuk teks di halaman menggunakan font Arial. Jika tidak ada, pakai font yang serupa. Kemudian ada margin. Margin ini menghilangkan jarak keluar gear dari body. Kemudian padding. Padding ini untuk menghilangkan jarak dalam body. Dan background color. Background color adalah warna latar belakang halaman abu muda agar terlihat bersih dan profesional. Kemudian ada konten. Konten adalah bagian utama tempat isi halaman yang ditampilkan. Flex 1. Jika menggunakan layout flexbox, bagian ini akan menyesuaikan ukuran agar mengisi ruangan yang ada. Kemudian ada padding 30 px, yaitu memberi jarak dalam agar isi tidak menempel ke tepi. Kemudian overflow auto. Jika isi terlalu panjang, akan muncul scroll ke bawah. Selanjutnya ada kontainer atau kotak pembungkus konten. Bagian ini membungkus konten misalnya tabel dan laporan. Background color, warna putih agar kontras dengan latar halaman. Padding 20 px, ruang dalam kontainer. Kemudian ada border radius 8 px, membuat sudut kotak sedikit melengkung. Dan box shadow, memberikan efek bayangan agar terlihat timbul dan elegan.
Yang keempat yaitu kontainer H2 judul di dalam kontainer, yaitu mengatur tampilan heading judul di dalam kontainer. Margin top judul tidak terlalu jauh dari atas kotak. Kemudian ada color, warna biru gelap untuk kesan profesional. Dan ada margin bottom 20 px, memberi jarak antara judul dan isi berikutnya. Selanjutnya ada table. Table ini digunakan untuk data, misalnya laporan bulanan. Kemudian ada width 100%. Tabel selebar kontainer. Kemudian ada border collapse. Collapse menghilangkan jarak antar garis di sel. Kemudian ada margin top 20 px, yaitu memberi jarak atas dari elemen sebelumnya. Selanjutnya ada sel tabel, isi dan header, tabel TH, yaitu mengatur tampilan semua sel, baik header maupun isi. Kemudian ada border 1 px, yaitu garis abu di sekeliling sel. Padding 10 px, yaitu ruang di dalam sel agar teks tidak dempet. Dan teks elegant left, teks ini di dalam sel dan rata kiri. Kemudian yang terakhir itu ada table TH atau header table. Background color, latar belakang biru gelap pada garis judul table. Color white, teks putih agar terlihat jelas dan kontras dengan biru. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, saya Farhan Dinar, saya Dina Saleh dengan NPM 2754. Saya akan menjelaskan tampilan riset PHP. Di sini ada pertama kita mulai dari deklarasi dokumen HTML. Di bagian head, kita menambahkan judul halaman riset password user dan menghubungkan kedua file CSS eksternal. Yang pertama untuk styling dashboard dan yang kedua khusus untuk halaman riset password. Lanjut ke bagian body. Di sini bagian header ini berisi judul besar. Di atas halaman dan satu link untuk logout dari sistem. Selanjutnya itu kita masuk ke area utama halaman. Di dalam main wrapper, ini terdapat dua bagian utama sidebar, navigasi dan konten utama. Selanjutnya kita bahas dulu bagian sidebar. Di sidebar ini berisi menu navigasi sistem, seperti dashboard, data master, manajemen akademik, laporan dan statistik, hingga pengaturan sistem. Menu-menu ini menggunakan struktur drop-down, dan masing-masing drop-down bisa diklik untuk memperluas submenu. Di sini contoh struktur drop-down yang seperti ini. Digunakan tanda panah untuk menunjukkan menu bisa dibuka. Ketika diklik, JavaScript akan menampilkan submenu dan menggantikan ikon panah ke arah bawah. Selanjutnya kita masuk ke bagian konten utama halaman. Tampilan konten menampilkan daftar semua user system. Jika ada notifikasi sukses, setelah reset password akan muncul seperti ini. Pesan ini ditampilkan dengan gaya CSS berwarna hijau dan teks tebal. Kemudian data user ditampilkan dalam bentuk table. Header table menunjukkan kolom untuk username, peran user atau seperti admin, dan dosen dan aksi. Tiap baris data dibuat menggunakan perulangan PHP. Tiap tombol reset password akan mengirim ID user ke proses _reset.php. Sebelum submit, pengguna diminta konfirmasi melalui pop-out. Di akhir file, kita juga tambahkan JavaScript untuk mengatur drop-down. Script ini akan membuka menu submenu saat menu diklik, serta mengubah arah panah. Double. Oke, di sini selanjutnya untuk reset CSS ya. Pertama kita mulai dari kelas alert sukses. Kelas ini digunakan untuk menampilkan notifikasi bahwa password berhasil direset, warna latarnya hijau muda, dengan teks berwarna hijau tua, ada border hijau tipis, padding agar teks tidak terlalu mepet, dan border radius untuk membuat sudut membulat. Margin bahwa memberi jarak dengan elemen berikutnya, dan teks dibuat tebal agar menonjol.
Selanjutnya kita atur tampilan tabel data pengguna. Tabel dibuat selebar 100% halaman dengan border collapse agar garis antar sel menyatu. Bagian atas diberi margin agar tidak menempel dengan halaman lain. Dan latar belakang tabel dibuat putih agar bersih dan profesional. Selanjutnya, kita atur tampilan setiap sel, baik judul kolom maupun isi data. Setiap sel memiliki border atau abu tipis, padding 10 pixel agar teks punya ruang, dan teks diratakan dengan agar rapi. Terus untuk bagian header, table atau judul kolom, tampilannya dibedakan. Warna latar biru tua dan teks putih menjadikan judul kolom terlihat kontras dan mudah dibaca. Terakhir ini kita atur tampilan tombol reset password. Tombol reset diberi warna merah khas tombol aksi penting. Teksnya putih, tanpa border, dan sudutnya membulat agar terlihat modern. Ukuran padding membuat tombol terasa pas, dan kursornya akan mengubah menjadi tangan saat diarahkan. Menandakan tombol bisa diklik, dan itulah penjelasan singkat tentang file reset CSS. Selanjutnya, di sini saya Alam Prasetya Dinata dengan NPM 2785 ingin menjelaskan skrip PHP pada tampilan atau halaman dashboard. Yang pertama ada session start. Baris ini digunakan untuk memulai sesi atau session. Session digunakan untuk menyimpan data login pengguna yang sedang aktif. Ini penting agar halaman dashboard hanya bisa diakses setelah login. Selanjutnya ada koneksi PHP. Baris ini digunakan untuk memasukkan file koneksi database. File ini menyimpan konfigurasi koneksi ke database SQL. Dengan input, kita bisa menggunakan variabel con untuk mengakses database. Selanjutnya, ada untuk login PHP. Login PHP ini adalah pengaman halaman dashboard. Jika user belum login, username tidak ada di session, jadi tidak akan ada di session, atau bukan admin, maka akan dialihkan ke halaman login. Ini penting untuk mencegah akses ilegal ke halaman admin. Selanjutnya ada from mahasiswa. From mahasiswa, baris ini menjalankan query SQL untuk menghitung jumlah mahasiswa di tabel mahasiswa. Hasilnya disimpan di variabel jumlah underscore mahasiswa atau jumlah underscore MHS dan akan digunakan di tampilan dashboard. Selanjutnya ada from dosen. From dosen ini menghitung jumlah dosen dari tabel dosen, sama seperti sebelumnya. Hasilnya disimpan dalam variabel jumlah underscore dosen. Selanjutnya ada from class. From class digunakan untuk menghitung jumlah kelas yang tersedia di tabel kelas. Dan terakhir ada from mata underscore kuliah. From mata underscore kuliah ini baris terakhir dari statistik ini, yaitu menghitung jumlah mata kuliah dari tabel mata underscore kuliah. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang skrip PHP di bagian tampilan jadwal. Yang pertama di sini ada inisialisasi variabel from jadwal. Pada bagian awal ini, semua variabel yang akan menampung data dari from jadwal diinisialisasi dengan string kosong. Hal ini penting untuk mencegah error ketika from pertama kali dimuat, serta memudahkan pengisian ulang pada proses edit data nantinya. Yang kedua, proses simpan jadwal, atau bisa disebut insert data. Blok ini menjalankan proses penyimpanan data jadwal ke database. Data dari from ID underscore kelas, hari, jam underscore mulai, jam underscore selesai, ruang, itu diambil dari post. Selanjutnya, dilakukan validasi untuk memastikan semua kolom diisi. Jika ada yang kosong, proses dihentikan dengan pesan error. Setelah lolos validasi, data disimpan ke tabel jadwal menggunakan prepared statement demi keamanan dari SQL injection. Setelah berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama jadwal. Yang ketiga, proses hapus jadwal. Bagian ini bertanggung jawab atas penghapusan data jadwal. Ketika parameter
hapus dikirim melalui URL, maka sistem mencari data jadwal berdasarkan ID_jadwal tersebut, lalu menjalankan perintah delete. Penggunaan prepared statement tetap dipertahankan untuk mencegah SQL injection. Setelah data berhasil dihapus, pengguna akan langsung diarahkan kembali ke halaman utama jadwal. Yang keempat, proses ambil daftar kelas untuk dropdown. Blok ini mengambil data daftar kelas beserta nama mata kuliahnya dari database menggunakan query join antara tabel kelas dan mata_kuliah. Data ini digunakan untuk menampilkan pilihan kelas secara dinamis di from. Biasanya pada select atau dropdown, sehingga user bisa memilih kelas berdasarkan nama mata kuliah yang sesuai. Oke, udah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan script PHP lagi tentang untuk proses reset password. Yang pertama, pada blok bagian ini cuma memastikan hanya admin yang bisa masuk. Jika bukan admin, maka akan dikembalikan ke login. Blok selanjutnya yang pertama ada ambil ID user dari from. Dan selanjutnya ada cek keberadaan user. Itu untuk mencari username berdasarkan ID_user. Jika user ditemukan, proses reset akan dilanjutkan. Yang ketiga ada set password baru atau default. Itu dibuat dari hash MD5 username user tersebut. Misal username 201011 di hash dengan MD5. Lalu password diupdate di database. Selanjutnya, setelah tadi ada set password baru, ada notifikasi hasil. Jika update sukses, redirect ke halaman reset.php dengan parameter sukses. Jika gagal update, tampilannya atau tampilkan pesan error. Jika user tidak ditemukan, maka tampilkan pesan user tidak ditemukan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan script PHP tentang tampilan tahun. Yang pertama, ada proses simpan tahun. Di proses simpan tahun ini, kita menangani saat admin memilih semester aktif dari from dan menekan tombol simpan. Yang pertama ada ambil semester yang dipilih, itu data ID_semester, diambil dari input form. Yang kedua, nonaktifkan semua semester terlebih dahulu. Semua baris di tabel semester diset aktif sama dengan 0, artinya tidak aktif. Yang ketiga, aktifkan semester yang dipilih. Kemudian, dilakukan update hanya pada semester yang dipilih. Buka kurung, where ID_semester sama dengan tanda tanya, tutup kurung, dengan aktif sama dengan 1. Ini dilakukan menggunakan prepared statement untuk keamanan. Yang keempat, redirect. Setelah proses selesai, admin diarahkan kembali ke halaman, yaitu ke halaman tahun.php. Yang kedua, ambil semua data semester. Yang langkah kedua, ambil semua data semester, yaitu bagian ini mengambil seluruh data dari tabel semester, disortir berdasarkan tahun ajaran dan nama semester secara menurun. Biasanya, data ini digunakan untuk ditampilkan ke halaman dalam bentuk list atau radio button untuk memilih semester aktif. Selanjutnya ada script PHP untuk dosen PHP. Di script PHP ini ada NIP, nama, email, nomor HP, bidang. Yang ini untuk menginisialisasi variabel kosong untuk menampung data dosen berguna untuk form dan pengolahan data. Selanjutnya ada if iset, pos simpan, NIP, nama, email, nomor HP, dan bidang untuk mengecek apakah tombol simpan ditekan pada form. Semua input, NIP, nama, dan lain-lain dibersihkan dengan trim untuk menghapus spasi berlebih.
Jika salah satu input kosong, akan muncul pesan semua data harus diisi. Selanjutnya ada cek MySQL select form dosen. Kegunaannya untuk mengecek apakah data dosen dengan NIP tersebut sudah ada di database. Dan jika belum ada akan diinsert, dan jika sudah ada akan diupdate, dan jika belum ada akan diinsert. Selanjutnya ada MySQL statement execute. Kegunaannya adalah untuk menjalankan query, menutup statement, lalu kembali ke halaman dosen. Selanjutnya ada button hapus. Jika URL mengandung parameter hapus, maka dosen dengan NIP tersebut akan dihapus dari tabel dosen. Lalu ada button edit untuk mengedit form yang ada di tabel dosen. Debal! Sing! Saya Muhammad Noval Azmi dengan NPM 2716. Di sini saya akan menjelaskan skrip PHP untuk halaman mahasiswa. Seperti yang dijelaskan sama Lang tadi, ada session start, ada input koneksi PHP, ada if, username untuk login. Nah, yang ada di halaman PHP ini, ada menu aktif mahasiswa. Digunakan untuk menandai bahwa menu yang sedang dibuka adalah mahasiswa, biasanya untuk memberi efek aktif atau highlight pada sidebar. Selanjutnya ada npm nama prodi, alamat, tanggal lahir. Kegunaannya untuk variabel inisiasi kosong. Digunakan untuk menyimpan data dari form mahasiswa. Berguna untuk menghindari error saat halaman pertama kali diakses. Selanjutnya ada if iset post simpan npm nama prodi, alamat, tanggal lahir. Kegunaannya untuk ngecek apakah form tombol nama disimpan. Terus juga nama prodi dan lain-lain itu validasi agar tidak ada input yang kosong. Jika ada program akan berhenti dan menampilkan pesan error. Selanjutnya ada MySQL query select form mahasiswa. Kegunaannya untuk mengecek apakah mahasiswa dengan NPM tersebut sudah ada. Update jika sudah ada, dan insert menggunakan prepare statement MySQL prepare agar aman dari SQL injection. Digunakan untuk mengikat data input ke query. Selanjutnya ada MySQL statement execute location mahasiswa.php untuk menjalankan query, menutup statement, dan kembali ke halaman utama mahasiswa. Selanjutnya ada untuk button hapus. Button hapus, jika URL mengandung parameter hapus, maka sistem akan menghapus data mahasiswa berdasarkan NPM yang dikirim. Proses penghapusan juga menggunakan prepare statement agar aman. Yang selanjutnya ada edit. Ambil data lalu diedit. Jika ada parameter edit di URL, maka sistem akan mengambil data mahasiswa berdasarkan NPM yang dimaksud. Hasilnya akan ke variabel npm.prodi agar ditampilkan kembali di form untuk diedit. Ya, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan skrip PHP pada halaman kelas. Di sini ada
$ID kelas sama dengan $kode MK itu adalah inisialisasi variabel untuk form. Kemudian ada if iset dalam kurung $post simpan. Ini menangani logika saat form disimpan. Pertama dari data dari form, yaitu ada ID kelas, kode MK, NIP, dan nama kelas. Itu akan dibaca dan dibersihkan dari spasi dengan trim. Lalu dicek apakah semua field telah diisi. Jika tidak, script akan berhenti dengan pesan error. Setelah validasi, dilakukan pengecekan apakah ID kelas sudah ada di tabel kelas. Jika sudah ada, data akan diperbarui, dan jika belum, maka data akan ditambahkan. Semuanya menggunakan prepare statement agar lebih aman dari SQL injection. Setelah query dijalankan, user akan disarankan kembali ke halaman kelas PHP. Kemudian saya akan melanjutkannya dengan if set. If set $_get hapus. Bagian ini menangani proses penghapusan data. Ketika parameter hapus dikirim melalui URL, maka sistem akan mencari ID kelas yang sesuai, ID_kelas yang sesuai, lalu menjalankan perintah delete. Kemudian selanjutnya ada if iset_get edit. Blok ini digunakan saat admin ingin mengedit data. Ketika parameter edit dikirim melalui URL, maka sistem akan mengambil data kelas berdasarkan ID_kelas. Jika data ditemukan, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan ke variabel yang nantinya akan ditampilkan kembali di form. Ini memungkinkan form menampilkan data lama untuk diperbarui. Oke, akan saya lanjutkan script PHP untuk tampilan KRS. Di sini ada validasi lagi untuk role admin. Jika bukan role admin, maka akan dikembalikan ke login. Kemudian ada variabel $cari dan variabel semester filter. Baris ini mengambil parameter filter dari URL, yaitu dengan kata kunci pencarian cari, kemudian dan semester. Input dari user langsung diamankan dengan MySQL real_escape_string untuk mencegah terjadinya SQL injection. Kemudian semester di-casting ke integer agar aman jika akan digunakan sebagai angka. Kemudian pada baris selanjutnya, bagian ini membangun kondisi where atau di mana secara dinamis. Secara default hanya data KRS dengan status menunggu yang ditampilkan. Jika ada filter pencarian nama mahasiswa, maka ditambahkan ke kondisi query, sehingga hanya mahasiswa yang namanya sesuai pencarian yang muncul di hasil. Kemudian kita akan masuk ke baris kode selanjutnya, yaitu query utama. Di sini, query ini mengambil data penjelasan pengajuan KRS dengan status menunggu, dengan data yang ada di dalam ini, yaitu NPM dan nama mahasiswa, nama semester, status verifikasi KRS, total SKS yang diambil, IPK, dan ada juga IPS atau indeks prestasi per semester. Terus kemudian dilanjutkan dengan join beberapa tabel, yaitu ada mahasiswa, kelas, mata kuliah, dan semester.
Setelah itu dikelompokkan untuk kelompokkan dengan NPM dilakukan per mahasiswa dan semester, serta hasilnya diurutkan berdasarkan nama mahasiswa dan nama semester. Terus ada $result MySQL query. Ini menjalankan query utama ke database dan hasilnya akan dipakai untuk ditampilkan di tampilan. Oke, di sini saya akan menjelaskan script PHP untuk proses login. Nah, ada if it set login, berarti di sini kita mengambil URL yang bertipekan login, URL login. Nah, di dalam sini ada $username dan $password. Nah, kode ini akan berjalan ketika tombol login di form ditekan. Username diambil langsung dari form, sedangkan password akan dihash menggunakan dengan fungsi MD5 agar tidak disimpan atau ditransmisikan dalam bentuk plain text atau secara bahasa kasarnya mentah-mentah. Kemudian ada $SQL, $query, dan $data. Di sini script ini membuat query untuk mencari data di table users yang username dan passwordnya cocok dengan input dari form. Hasilnya bakal diambil satu baris. Kemudian jika ditemukan, variabel $data akan berisi array data user tersebut. Kalau tidak, maka akan bernilai false. Kemudian ada if $data. If $data ini, jika data user ditemukan, maka session di-set dengan username dan role user tersebut. Kemudian user langsung diarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan role-nya. Di sini ada jika if data role sama dengan admin, maka dipindahkan ke page dashboard untuk admin. Jika role dosen, maka dipindahkan ke dosen. Jika mahasiswa, maka dipindahkan ke mahasiswa. Jika gagal, maka akan muncul alert, yaitu login gagal. Cek username dan password. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan script PHP yang terdapat pada mata kuliah .php. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Iqbal Fatoni dengan NPM 2022 43502761. Ya, session start dan include itu sudah dijelaskan oleh Elang. Kemudian saya akan melanjutkan di $code_mk sama dengan $name_mk. Itu adalah inisialisasi variabel mata kuliah agar tidak error ketika pertama kali di halaman dibuka. Terus kemudian ada if set $post simpan. Ya. Itu adalah mengecek apakah tombol simpan ditekan. Jika iya, ambil semua data dari form dan bersihkan dengan trim untuk menghapus spasi di awal dan di akhir. Kemudian ada if $code_mk sama dengan kosong. Jika ada data yang kosong, program akan berhenti dan menampilkan pesan. Kemudian ada $check. Itu adalah mengecek apakah kode $_mk sudah ada di database. Kemudian kita melanjutkan ke update data. Update data yaitu $stmt. Itu adalah variabel stmt sama dengan mysqli prepare. Ini apa? Digunakan jika data sudah ada. Kolom SKS bertipe integer, yang lain itu string.
sys itu berarti S sama dengan nama S nama MK yaitu string, I itu SKS buat integer, semester itu S itu satu lagi untuk semester, dan yang terakhir S terakhir yaitu untuk kode MK, dan itu string. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menginsert data baru. Sama seperti sebelumnya, jika kode MK belum ada, maka data baru akan dimasukkan ke table. Kemudian ada eksekusi dan redirect dengan kode mysqli stmt execute, yaitu menjalankan query dan menutup statement. Kemudian kembali ke halaman mata kuliah.php. Yang bawah, Pak. Lanjut ke bawahnya lagi, ada if set hapus. Nah, itu adalah mengecek apakah parameter untuk kode MK-nya ada dan kemudian dihapus. Yang selanjutnya ada mengambil data untuk diedit, yaitu if set get data. Nah, itu artinya mengambil data. Kemudian dilakukan if result mysqli, yaitu kemudian itu untuk melakukan pencarian berdasarkan kode MK. Setelah ditemukan, hasilnya dimasukkan ke dalam variabel, kemudian diedit pada form yang ada. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan script PHP yang ada pada proses KRS atau proses verifikasi KRS. Di sini yang pertama itu ada if isSet session role, dan session role tidak sama dengan admin. Artinya baris ini memastikan hanya user dengan role admin yang dapat mengakses proses verifikasi KRS. Jika itu bukan role admin, maka tidak bisa akan dikembalikan ke halaman login. Terus selanjutnya ada $npm, $semester, dan $aksi. Bagian ini mengambil data npm, semester, dan aksi dari parameter URL. Kemudian setiap input dari user diamankan terlebih dahulu dengan mysqli _real_escape_string untuk mencegah SQL injection. Selanjutnya pada blok kode selanjutnya, if $npm sama dengan ini artinya validasi input. Apakah npm dan semester diisi, serta aksi hanya harus bernilai terima atau tolak. Jika salah satu itu tidak sesuai, maka proses akan dihentikan dan error akan ditampilkan. Selanjutnya ada blok ambil ID. Kode ini mencari ID _semester berdasarkan nama semester yang diterima dari input. Jika tidak ditemukan, proses akan dihentikan dengan pesan error. Jika ditemukan, ID _semester akan dipakai pada query selanjutnya. Status ini adalah $status adalah status verifikasi diset menjadi disetujui jika aksi adalah diterima, dan ditolak jika aksi adalah tolak. Kemudian selanjutnya ada $update. Bagian ini menjalankan query update ke tabel KRS. Status verifikasi akan diperbarui sesuai aksi yang dipilih, hanya pada data KRS dan npm dengan npm dan ID _semester yang sesuai. Selanjutnya, jika query update berhasil, maka user akan dikembalikan ke halaman KRS dengan notifikasi sukses. Jika gagal,
maka error akan ditampilkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang script PHP di form user. Di sini ada if it set username dan session username dan session role tidak sama dengan admin. Nah, di sini artinya jika user role admin, maka bisa masuk. Jika role bukan admin, maka dia akan kembali ke halaman login. Di sini ada $username sama dengan $password dan seterusnya. Di sini itu adalah inisialisasi variabel untuk form user, diisi untuk kosong. Nah, selanjutnya ada proses simpan, yaitu if isset simpan. Nah, di bagian ini menangani proses menyimpannya data user dan form. Dari form tambah user baru atau tambah user lama, edit user lama. Di sini ada $username, trim username password. Di sini data username, password, role, dan status diambil dan dibersihkan dari spasi kosong menggunakan trim. Kemudian melakukan validasi. Jika username-nya tidak ada, username, password, role, dan status tidak ada, maka ada notifikasi semua data harus diisi. Kemudian melakukan pengecekan database. Nah, jika username, di sini ada if MySQL number rows. Terus ada $check. Nah, $check ini untuk mencari user di mana username-nya itu ada di database. Nah, jika username sudah ada, maka jalankan proses update. Jika belum ada, maka melakukan insert into atau tambah user baru. Kemudian password bakal di-hash. Password akan di-hash. Semua query menggunakan prepare statement agar lebih aman dari SQL. Nah, jika sudah disimpan, maka user akan dikembalikan lagi ke user.php. Kemudian ada hapus. Ya, seperti namanya, ini adalah tombol hapus. Fungsinya itu menghapus data yang ada di table. Dengan klik tombol hapus yang ada di yang ada di tabel aksi. Kemudian ada tombol edit. Ini untuk mengambil data user dari database ketika mode edit itu aktif. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk melakukan demo web atau demo aplikasi yang kami telah buat, yaitu sistem informasi akademik. Di sini kita masuk di tampilan login. Nah, di sini kita diberikan form untuk username dan password. Untuk username sendiri, kita sebagai contoh kita menggunakan admin dengan password admin123. Selanjutnya masuk ke dashboard administrator. Nah, di dashboard administrator ini di bagian kiri atau kita sebut ya sidebar, ada 4 item, yaitu data master, manajemen akademik, laporan dan statistik, dan pengaturan sistem. Nah, di masing-masing ini ada drop down-nya. Nah, di dalam drop down-nya itu ada page masing-masing, seperti data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan lain-lain. Kita masuk ke data mahasiswa. Di data mahasiswa ini ada form dengan isi NPM, nama, prodi, alamat, dan tanggal lahir. Di sini kita akan memberikan contoh pengisian datanya. Ini dengan nama Boboiboy, dengan prodi teknik informatika, dengan alamat Bogor. Nah,
base kita simpan, maka data akan muncul di atas. Di sini kita bisa edit, juga bisa kita hapus. Data akan hilang. Oke, kita melakukan ke data dosen. Masuk ke data dosen, di sini ada NIP, nama, email, nomor HP, dan bidang. NIP, nah, di sini tabel untuk nama dosennya ini, atau data dosen. Di sini kita akan coba dengan NIP ini, seperti ini, dengan nama ini. Untuk emailnya kita pakai ini saja. Untuk nomor HP ini dulu, kita masukkan ini ke data science. Itu kita simpan. Data sudah masuk ke dalam tabel. Di sini bisa kita edit, apakah editnya bisa? Bisa. Terus bisa kita hapus. Di situ kita masuk ke data manajemen akademik. Kita masuk ke mata kuliah. Di data mata kuliah ini ada kode mata kuliahnya, nama mata kuliah, berapa SKS, dan berapa semester untuk semester berapa. Semester berapa? Kita coba kode MK-nya, MK 110. Oh, jangan, 115. Dengan mata kuliahnya Pemrograman 2. Nanti ke SKS untuk semester 2. Kita simpan. Nah, maka akan muncul di tabel. Sama seperti sebelumnya, untuk edit, untuk hapus juga bisa. Kemudian kita masuk ke data kelas. Nah, di sini data kelas itu ada ID kelas, kode mata kuliah, NIP dosen, dan nama kelas ya. Ya, untuk ID kelas ini asal untuk masukkan asal dengan MK 110 dengan NP dosen ini untuk TI. Nah, udah simpan. Ini 1 simpan. Nah, muncul. Edit, bisa dihapus. Apa namanya itu? Ke verifikasi KRS. Nah, di sini untuk admin bakal ini untuk memverifikasi KRS disetujui atau tidak disetujui. Di sini ada tombol hijau untuk setuju dan merah untuk tidak disetujui. Ini bisa pencet langsung disetujui, ntar bakal hilang, bisa juga ditolak. Maka akan muncul notif dengan tolak KRS ini. Kemudian masuk ke monitoring jadwal kuliah. Di sini ada mata kuliah dengan monitoring. Ya, seperti ini pasti bisa untuk ini. Karena sudah ada, tidak bakal saya isi. Kemudian masuk ke manajemen user. Nah, di manajemen user ini, kita akan memberikan username, password untuk mahasiswa, dosen, dan admin. Untuk admin sepertinya bakal cuman ada 1, atau bisa banyak. Kita akan buat di sini. Nah, username untuk mahasiswa yang pasti itu menggunakan NPM, untuk password default menggunakan NPM juga. Untuk dosen sama, menggunakan NIP, dan passwordnya juga NIP, password default. Nah, di sini ada pilihan status aktif atau non-aktif. Status aktif itu jika mahasiswa atau dosen itu masih aktif mengajar atau diajar di univ tersebut, dan non-aktif itu jika dia melakukan cuti, lulus, atau sudah dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian masuk ke laporan statistik. Nih, laporan statistik ini ada jumlah mahasiswa per prodi dan statistik SKS. Nah, untuk
Jumlah mahasiswa per prodi ini di sini akan menghitung berapa mahasiswa yang ada di universitas tersebut dengan program studi seperti ini. Ada teknik informatika, informasi komputer elektro, manajemen informatika, sama teknologi informasi. Kemudian ada statistik SKS. Ini menyebutkan berapa total SKS yang sudah diambil per mahasiswa. Kemudian ada pengaturan sistem, yaitu ganti tahun ajaran. Nah, di sini ada tahun ajaran seperti 2024-2025 semester ganjil atau semester genap. Kemudian ada reset password. Reset password untuk user. Nah, reset password di sini misalkan dia username file. Kalau di reset, maka dia akan kembali ke default, yaitu username-nya dia menjadi password. Oke, mungkin segini saja untuk demo aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang kita punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.